Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sekarang saya di dekat Mahkamah Agung ya. Rencana besok mau melaporkan ke Komisi Yudisial soal diterima dan enggaknya, ya itu beda lagi cerita ya. Cuma saya mau menjelaskan bahwasanya keputusan yang akan dibuat ya, sebelum dibuat sebenarnya, atau mungkin sudah dibuat cuma belum diumumkan. Sudah dibuat cuma belum diumumkan. Nah, ini soal keputusan sengketa antara Bu Wilis dengan Yusuf Mansur dan Yuda. Tapi ada kaitannya dengan ini ya, BMT Darussalam. Nah, bicara tentang putusan yang nantinya kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan akan diputus NU, atau artinya pihak pengadilan negeri itu tidak berhak mengadili atas kasus ini. Nah, bicara soal berhak dan tidak berhaknya mengadili, kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya dikasih semacam alternatif gitu ya, dimana kalau misalkan tidak ada perjanjian antara pihak yang bersengketa, artinya kalau misalkan pribadi itu penyelesaiannya bisa beberapa hal gitu, bisa misalkan dengan ya saling di sini diskusi atau semacam ya saling memaafkan, atau misalkan kekeluargaan dan lain-lain. Kalau misalkan itu tidak bisa diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Nah, kalau kasusnya berkaitan dengan perceraian itu, kalau misalkan agama Islam ya dengan pengadilan agama. Nah, sementara kalau misalkan sudah dikasih pilihan atau punya pilihan hukum, maka pilihan hukum itu biasanya ditentukan oleh dua belah pihak. Misalkan seperti ini, pilihan hukumnya itu dua belah pihak menyepakati akan adanya penyelesaian di pengadilan negeri gitu ya, misalkan itu, maka penyelesaiannya akan diselesaikan di pengadilan negeri. Kalau misalkan dua belah pihak, biasanya yang terjadi seperti ini, antar dua perusahaan internasional misalkan, itu akan diselesaikan melalui arbitrase. Nah, kalau misalkan penyelesaian melalui arbitrase, biasanya itu seringnya ya teman-teman, sepengetahuan saya, walaupun sebenarnya ada di sini, itu untuk menjaga marwah masing-masing perusahaan. Misalkan seperti sengketa antara Apple dan Samsung, itu sering terjadi mulai arbitrase. Nah, arbitrase ini biasanya itu sering dilakukan oleh orang-orang yang memang, kalau di kita ya, memang itu punya latar belakang yang sangat prestisius gitu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Makanya arbitrase ini jarang dilakukan oleh masyarakat biasa. Sementara kalau misalkan penyelesaian hukum di pengadilan itu biasanya jarang sekali antara satu pihak dengan pihak lain mengatur akan penyelesaian itu di pengadilan mana. Misalkan perjanjian keperdataan antara pinjam meminjam gitu, atau utang piutang antara satu pihak dengan satu pihak lain gitu, antara pihak pertama dengan pihak kedua. Biasanya penyelesaiannya ya sederhana saja. Penyelesaiannya biasanya melalui ya pengadilan langsung tanpa adanya penunjukan ya. Artinya kedua belah pihak tidak melakukan penunjukan tersebut. Nah, kalau misalkan kedua belah pihak melakukan penunjukan tersebut, maka sudah ditentukan pengadilan tersebut yang berhak mewakili untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya kalau itu kan prestasi, ya diselesaikan melalui prestasi. Nah, sebenarnya kewajiban mematuhi hukum ini, atau kewajiban mematuhi perjanjian penyelesaian hukumnya ini, atau sengketa ini sebenarnya diatur di undang-undang. Misalkan di tahun 1999 kalau nggak salah, itu di Undang-Undang Nomor 30, atau nanti di penyelesaian di
pengadilan itu sudah diperbarui kalau nggak salah. Coba saya cek di sini ya teman-teman. Ya, berdasarkan di sini ya teman-teman, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu kalau misalkan penyelesaian arbitrase. Dan ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kita Undang-Undang Hukum Pidana Perdata. Nah, sengketa perdata ini, atau kalau dalam pelajaran di kita, karena kita itu sering menggunakan bahasa Belanda, maka ya ini bisa dikatakan sebuah perikatan ya teman-teman. Sebuah perikatan yang didasarkan pada kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain yang ingin menyelesaikan kalau misalkan terjadi sengketa atau terjadi masalah atau prestasi, maka ditunjuklah di pengadilan tertentu gitu ya. Maka kalau kita melihat kasus Yusuf Mansur ini, kita lihat dulu satu persatu ya teman-teman. Misalkan seperti ini, kalau misalkan itu adalah sengketa antara pihak yang berkaitan dengan agama Islam, misalkan seperti ini, ada perusahaan syariah, bank syariah, BUMN itu misalkan Bank Syariah Indonesia atau Bank Muamalat, semacam seperti itu. Kalau misalkan sengketanya adalah misalkan masalah saham atau misalkan masalah apa gitu dengan pihak swasta tertentu gitu, maka penyelesaiannya itu bisa di pengadilan agama. Itu berdasarkan, walaupun tanpa pilihan hukum ya teman-teman, karena sesuai dengan hukum kita, kalau misalkan yang berkaitan dengan syariat, maka berlakulah hukum yang berkaitan dengan syariat tersebut. Misalkan hukum pengadilan di kita ya menggunakan pengadilan agama. Nah, kalau misalkan itu tidak, walaupun tanpa perjanjian, artinya tanpa kita berdua melakukan kesepahaman atau misalkan kesepakatan untuk menyelesaikan pengadilan di pengadilan negeri, maka otomatis kalau misalkan tidak berkaitan dengan hukum, maka otomatis langsung diselesaikan dengan di pengadilan negeri ya teman-teman. Kalau misalkan itu tidak menggunakan pengadilan negeri, ya biasanya pakai arbitrase atau mediasi dan lain-lain, bisa teman-teman, seperti itu ya. Biasanya melalui somasi 1-2 maka ada mediasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kasus hukum ini, memang ada pihak yang berkaitan dengan syariat Islam itu. Di sini ada BMT Darussalam ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah apakah BMT ini merupakan pihak yang memang menjadi pihak utama yang seharusnya bertanggung jawab atas investasi batubara ini. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, maka BMT ini sebenarnya semua sebagai broker. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman semacam jual beli tanah, maka Anda itu sebagai broker yang nanti dapat komisi 2,5% misalkan, semacam seperti itu. Atau afiliator misalkan ya. Kalau Anda jual beli di semacam platform media sosial gitu atau platform e-commerce kayak gitu ya, biasanya ada komisi. Nah, Anda sebagai afiliator ini sebagai ya afiliasi dari sebuah penjualan, di sini sebagai pihak ya ibaratnya kayak broker gitu ya. Nah, sementara e-commerce ini adalah sebuah wadahnya, dan pihak satu dan pihak kedua, pihak pertama dan pihak keduanya itu sebagai subjek hukumnya. Nah, objek hukumnya apa ya, tadi jual belinya gitu ya, barangnya apa, itu objek hukumnya. Sementara kalau misalkan dalam prestasi ini, objek hukumnya ya investasi tersebut. Terus apakah ada investasinya, batubaranya ada atau enggak, seperti itu. Dan subjek hukumnya di sini jelas ya teman-teman, afiliatornya adalah pihak BMT-nya, karena pihak BMT-nya mendapatkan komisi dari pihak PT Adipatna Perkasa, yang dimana ya dengan putusan ini pun Yusuf Mansur sudah jelas bahwasanya dia di posisi sebagai komisaris. Di sana tidak ditetapkan bahwasanya Yusuf Mansur itu bukan komisaris ya.
Jadi sekarang posisinya sudah masuk ke pokok materi, cuma dikembalikan lagi oleh kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan, karena saya sudah baca di SPP-nya itu ada kemungkinan bahwasanya Yusuf Mansur akan bukan dimenangkan, artinya putusan di pengadilan negeri itu akan dikembalikan lagi, akan di-NO gitu ya. Artinya pengadilan negeri ini tidak berhak mengadili putusan pihak Bu Ilis sebagai penggugat kepada Yusuf Mansur dan Yuda. Sementara Yusuf Mansur ini bukan sebagai lembaga hukum yang berkaitan dengan entitas agama tertentu, enggak. Yusuf Mansur ya sebagai pribadi ya teman-teman, jadi enggak ada kaitannya. Nah kalau misalkan pihak Yuda sendiri ya sama posisinya seperti Yusuf Mansur. Nah yang terkait dengan itu adalah yayasan pembina Tahfiz Quran, yaitu mungkin Darul Quran atau lain hal gitu ya, pokoknya seperti itu. Terus kemudian ada BMT, sementara keduanya adalah penerima komisi. Walaupun perjanjiannya, salah satu perjanjiannya adalah dibuat oleh BMT, tapi BMT di sana diposisikan sebagai penerima komisi, bukan sebagai pihak yang mengelola investasi tersebut. Nah, pihak yang mengelola investasi tersebut berdasarkan perjanjian itu adalah ya PT Adri Partner Perkasa. Nah, PT Adri Partner Perkasa adalah perusahaan biasa, perusahaan yang tidak berkaitan dengan hukum Islam. Jadi jikalau nanti misalkan putusan ini memang benar-benar semacam di-NO kan seperti itu berdasarkan bukti bahwasanya penjelasan ada perjanjian gitu Bu Ilis dengan BMT, yang BMT dan Bu Ilis sendiri sesuai dengan kesepakatan gitulah ibaratnya, atau memang seperti itu mereka ingin menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bogor. Sebenarnya pilihan itu sudah mewakili antara kedua pihak, karena kedua pihak itu ya sudah sepakat ya. Tapi saya nggak tahu, walaupun putusannya belum dirilis secara rilis tanggalnya ke pengacara, mestinya ekotnya belum keluar ke pengacara. Tapi kalau misalkan kita lihat seperti ini ya kemungkinan besar akan sampai pengacara, yaitu NO. Nah, rencananya adalah kalau misalkan putusan ini NO nggak NO, sebenarnya ya kalau kita lihat daripada hakim yang sudah akan ditetapkannya naik 280% gajinya, maka sebenarnya sudah sepatutnya kalau hal-hal yang semacam seperti ini, apalagi hal yang seperti ini tidak terjadi sekali dua kali ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat kejadian putusan-putusan pengadilan itu, baik di tingkatan pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun MA, itu sering sekali mengecewakan masyarakat. Maka sudah sepatutnya kita memberikan semacam warning kepada pemerintah bahwasanya kalau misalkan komisi yudisial itu juga harus diberi kuasa atau diberi kewenangan yang juga diawasi, harusnya diawasi agar setiap laporan-laporan ini benar-benar diterima dan benar-benar ditelaah gitu ya teman-teman. Jangan sampai para pengacara ini karena sesuatu hal yang sangat sulit untuk menolak, artinya gini, kalau misalkan dia nggak nyogok maka kasusnya nggak menang. Terus kemudian kalau misalkan dia nyogok, nanti pengacaranya ini lama-lama ketahuan dan di penjara. Nah, ini kadang-kadang menjadi keterpaksaan pengacara ya teman-teman, keterpaksaan pengacara, karena ketika dia kalah dalam kasus di pengadilan, itu namanya juga kadang ya turun gitu ya teman-teman. Sementara dia pingin menang, tapi menangnya sulit untuk jujur. Kalau jujur ya kalah karena nggak ada uang masuk. Itu ada di video yang dimana pengacara mengalami ya dipidana ya karena ada kasus suap tersebut. Mudah-mudahan ya teman-teman, komisi yudisial ini ya bisa menanggapi dengan serius ketika kasus-kasus hukum yang kira-kira itu
tidak memenuhi keadilan gitu ya. Saya nggak tahu apakah komisi yudisial itu naik gajinya atau enggak, tapi mudah-mudahan ya walaupun nggak naik atau misalkan naik ya mudah-mudahan komisi yudisial itu lebih merespon gitu ya apa-apa yang menjadi laporan dari para pengacara yang jujur. Kalau misalkan itu nggak direspon juga, takutnya nanti hukum di kita ini menjadi sangat rusak gitu ya, karena hukum kalau misalkan berdasarkan undang-undang kita seharusnya hukum ini kan menjadi panglima ya, menjadi panglima di kita gitu teman-teman. Saya akan bahas lagi nanti ya di lain waktu. Sampai di sini, jangan lupa like dan komen, jangan lupa juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.